Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat semuanya di seluruh Indonesia. Sudah siap belajar untuk pagi hari ini? Tentu saja sudah siap semuanya ya. Sebelum kita belajar, yuk kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk yang beragama Islam, bisa kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk yang berkepercayaan lain, bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kenalan dulu ya, kalau misalnya belum kenal kan, siapa itu, bu guru siapa itu yang sedang belajar bersama kita. Baik, kenalkan nama bu guru, Bu Imalia atau biasa dipanggil dengan Bu Lia. Kalau di SD Al-Irsyad, panggilannya biasanya menggunakan Ustadz atau Ustadzah. Jadi nanti mohon maaf kalau di tengah-tengah keceplosan suka refleks memanggil dengan Ustadz atau Ustadzah seperti itu. Baik, semuanya sudah siap belajar semuanya? Iya, hari ini kita akan belajar tentang materi tematik, jadi multi mapel. Nah, materi ini yang akan kita pelajari sekarang itu bisa dipakai untuk anak-anakku sekalian kelas 1, 2, ataupun 3 SD. Nah, terus tadi Bu Guru lihat juga di kolom komentar, kalau kelas 5 bagaimana, kalau kelas atas bagaimana. Tidak masalah kalau misalnya kita belajar, ilmu apapun bagus untuk semuanya. Dan kalau ada Bapak Ibu Guru juga yang turut bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya, bisa di-share barangkali buat peserta didiknya, semoga manfaatnya lebih besar. Ya, untuk materi tentang denah ini, kita lebih ke arah bersenang-senang saja ya. Jadi ini materi anak kelas bawah. Siapa bilang kalau belajar itu harus yang serius, yang mengerjakan soal, yang bagaimana dan bagaimana. Kita juga bisa bersenang-senang ketika dalam belajar. Ya, itu saja pengantar dari Bu Lia, dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Nah, kita mulai saja ya. Ini Pak Yusef sudah menampilkan slide untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, kita akan belajar tematik seperti tadi yang sudah diantarkan untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Yang level atas silahkan boleh juga bergabung. Atau ajak adiknya, ada tetangganya, ajak siapapun untuk turut belajar. Ya, slide selanjutnya Pak. Ya, tadi sudah dikenalkan ya, kalau Ibu namanya Ibu Imalia Indriasi, biasa dipanggil dengan Ibu Lia. Dalam sehari-hari bertugas di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto sebagai pendidik sekaligus mendapatkan tugas tambahan selaku wakil kepala sekolah. Materi tentang denah. Apa saja yang kalian dapat dari video yang kalian tadi saksikan? Iya, tentu saja tadi yang menyaksikan video baru saja, kalian bisa melihat beberapa hal yang harus kita ketahui tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang denah. Yang pertama, pengertiannya. Apa sih denah itu? Kenapa kok dinamakan denah, dan denah itu yang seperti apa? Bedanya dengan peta bagaimana? Apa bedanya, sama atau berbeda? Nah, kalau kalian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian dari denah. Denah itu adalah gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa melakukan pengukuran lokasi. Jadi tidak seluas peta dunia, peta Indonesia, ataupun yang lebih luas lagi. Jadi hanya satu wilayah tertentu. Nah, kenapa kok sempit? Karena denah itu nanti kita lihat di ujungnya ya, di ujung penjelasan manfaatnya untuk apa, kenapa cuma wilayah itu saja yang digambar, dan kenapa pengukurannya hanya menggunakan perkiraan. Ya, kita lanjut ke karakteristiknya. Penjelasannya ada di sifat atau ciri-ciri dari denah. Denah ini tidak menggunakan skala. Nah, ini tadi ya, sepertinya saya lost koneksi. Oh ya, alhamdulillah muncul lagi. Untuk denah itu, maaf kalau misalnya koneksi dari Bu Guru agak putus nyambung, lancarkah? Kita lakukan aja. Jadi, pasti tidak menggunakan skala pasti juga. Nah, kenapa kok denah itu tidak menggunakan skala dengan yang pasti? Penjelasannya ada pada manfaatnya. Karena kegunaan denah itu adalah salah satunya untuk mengenali keadaan sekitar denah. Dan
Yang kedua, tapi tidak Bu Guru tuliskan ya, bisa untuk menjelaskan bagaimana menuju ke suatu lokasi agar tidak tersasar ataupun salah atau keliru ke tempat lain. Jadi kita menggunakan arah dan juga tempat-tempat yang bisa dijadikan patokan seperti itu. Itulah penjelasan dari Dena yang bisa kita ambil dari video pembelajaran yang tadi baru saja kita saksikan bersama-sama. Lanjut ke slide berikutnya Pak Yusef. Nah, sekarang tulis di kolom komentar ya, rame semuanya. Semuanya silahkan ramekan di kolom komentar, sebutkan di mana kalian tinggal. Jadi yang sekarang baru masuk, tidak usah perkenalan, langsung aja sebutkan di mana kalian tinggal. Coba Bu Guru lihat dari mana saja. Firsa Veronica, kelas 3 SD Karangwangkal. Oh iya, dari Karangwangkal. Dari Larangan, Karangwangkal, Purwokerto, Mersi, Pasir Muncang, luar biasa. Ya, dari lokasi mana lagi yang sekarang sedang online? Coba. Ya, Bumi Teluk, kemudian Purwokerto, Teluk lagi, Sokaraja, Sumpyuh, Karangpucung, Cilongok, iya maaf Sakila kalau suara sudah putus-putus, Leduk, Kemeranjen. Aduh, ramai sekali sampai chatnya, alur dari chatnya sampai banter sekali. Bu Guru tidak bisa membaca satu persatu. Purwokerto, Sokaraja, Banyumas, Leduk, Mersi, KS Tubun, Tanjung, Sokaraja Tengah, Banyumas, Dharma Kradenan, Sokaraja, Karanganyar. Karanganyar mana nih? Solo. Pasir Muncang, kemudian Pasir Wetan, ya, oke, Acila, Karangpucung, ya, kebanyakan dari Banyumas dan Wangon. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya, Pak Yusef. Nah, sekarang tadi kan sudah menyebutkan tempat kalian tinggal nih, dari berbagai lokasi tadi di seluruh penjuru Banyumas, luar biasa. Nah, sekarang kalian sebutkan 3 tempat yang berada di dekat kalian. Di rumah kalian nih ada 3 tempat apa yang itu terkenal dan diketahui oleh orang banyak. Yang kalau misalnya orang nyebut, oh itu langsung tahu. Contoh, tempat yang terkenal yang diketahui oleh orang banyak, ada supermarket atau rumah sakit, kemudian ada toko apa yang terkenal, ataupun tempat public places ya, tempat umum lainnya yang terkenal. Silahkan di kolom komentar ramekan 3 tempat di dekat rumah kalian. Boleh menyebut merek, misalnya nama supermarketnya apa, nama tokonya apa, silahkan. Yang di luar Jawa juga boleh, silahkan. Kita interaktif belajar hari ini ya. Iya, nanti kalau yang belajarnya melalui rekaman bisa nanti disebutkan saja manual tanpa online. Ya, pom bensin, swalayan, Andang Pangrenan, bioskop, Raja Wali Moro, masjid, rumah, Curug Cipendok. Oh, ada yang rumahnya dekat Curug Cipendok. Getuk goreng asli Sokaraja, musola, TK Masitoh, puskesmas, Rita Mall, Moro. Oh, asik ini tiap hari belanja. Indomaret, Alfamart, dekatnya toko Indomaret, Alfamart, supermarket, masjid, panti asuhan, luar biasa. Tapi nanti ditanya masjid mana, panti asuhan mana? Ya, ya. Kemudian puskesmas, pom bensin, minimarket, roket chicken, apotek, pom bensin, alun-alun, Rita Mall, masjid. Oh, ini deket banget, paling gampang nyarinya ya kalau deket Rita Mall. Kemudian puskesmas 1 Kemeranjen, toko aneka, pom bensin, museum Sudirman, kantor pemadam kebakaran. Oh, ini di Karangpucung sana ya, alun-alun Purwokerto, Naswa ya Nas. Kemudian ada Alfamart Sidaboa, lapangan Sidaboa. Nah, ini lebih lengkap Alfamartnya, yang Alfamart mana, lapangannya lapangan mana. Kalau cuma rumahnya dekat lapangan, masjid. Nah, masih ada pertanyaan berikutnya. Lapangan mana, masjid mana, begitu. Ya, Supermall, Rita Mall, Balai Desa, masih Desa Ulahar, Puskesmas Wangon, Bandung Gerak Serayu, Masjid, Indomaret, Rocket Chicken, Dreamland Park. Wah, ini Haji Barang nih, orang Haji Barang. SD Purwojati, oh Pak Arifin tetangganya nih Pak, SD Purwojati. Kemudian ada alun-alun Purwokerto. Mall mana? Luluk Widi ada di mall mana? Bisa diperjelaskan lagi. Oke, next. Slide berikutnya Pak Yusef. Ya, bisa dipindah ke slide berikutnya Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Kita simpan dulu ya jawabannya tentang tempat tinggal kalian. 3 tempat yang berada di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang kita akan saksikan slide berikutnya. Silahkan Pak, di slide berikutnya. Nah, baik di rumah maupun di sekolah, ya tadi adalah tempat-tempat di sekitar rumah ya.
nanti kita juga akan membahas bagaimana kita menuju dari rumah ke sekolah. Nah, baik di rumah maupun di sekolah, kita harus selalu melaksanakan hidup rukun. Tadi kita sudah belajar tentang lingkungan rumah. Nah, nanti kita juga harus mengenali juga lingkungan di sekitar sekolah kalian. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kalian dari SD mana? SD-nya yang di sebelah mana, kalian bisa menjelaskan dengan baik. Nah, salah satu sikap yang harus dikembangkan ketika kita di rumah, berkehidupan di sehari-hari di rumah, juga di sekolah, itu adalah sikap hidup rukun. Jadi kita akan menyambungkan ya nak ya, materi Denah tadi dengan materi pelajaran lain berikutnya, yaitu tentang hidup rukun. Yuk kita saksikan dulu video berikut. Next, Pak Yusuf silahkan. Ya, kita saksikan dulu ya videonya, berarti di slide berikutnya, Pak. Indonesia silahkan disimak. Persembahkan Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu? Indonesia adalah negara kepulauan dengan 257,6 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 6 agama, Islam, Konghucu, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan 1.340 suku bangsa. Meskipun berbeda suku dan agama, mereka tetap hidup damai dan berdampingan. Tidak ada konflik, selalu toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Karena mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kenapa bangsa Indonesia saat ini tidak hidup damai? Bullying terlampau sering, kriminalitas tak terbatas, penindasan habis-habisan, pelecehan seksual makin viral, korupsi tak henti-henti, terorisme dan radikalisme. Karena nilai-nilai Pancasila semakin lama semakin dilupakan. Masih ingatkah kamu dengan nilai amalan Pancasila? Bagaimana contoh perilaku pengamalan Pancasila? Menghormati antar umat beragama. Tolong-menolong tanpa memandang status dan derajat. Bangga dan rela berkorban demi bangsa. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menegakkan hukum yang adil. Bagaimana kakak-kakak? Apakah kamu sudah mengamalkan nilai Pancasila? Yuk, kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Ya. Kalau ada anak yang nakalnya dari kelas 1, apa anak itu harus dikeluarkan dari sekolah? Monggo Bu, bagaimana itu? Tentunya betul-betul tematik sekali Pak Yusuf. Iya. Ya, karena memang berkaitan dengan tadi yang disampaikan ya, tentang sikap-sikap yang harus kita tanamkan di sekolah terkait dengan pengamalan Pancasila ya. Tentu di setiap sekolah itu memiliki aturan sendiri-sendiri ya Pak ya. Ada aturan yang memang terkait dengan pelanggaran ataupun jenis ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang dilakukan oleh siswanya. Ketika siswa mendaftar ke sekolah pasti ada kesepakatan yang itu ditandatangani atau di komitmen bersama bahwa akan mematuhi tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Nah, terkait dengan kenakalan anak ini bisa juga dilihat, nah ini Kuatwaluyo ini anak-anak atau bapak-bapak ya? Oh, anak-anak, tapi ini mungkin pakai akunnya. Iya. Jadi gini nak,
dilihat dulu apa namanya tingkat kenakalannya, karena nakal itu sendiri juga punya jenjangnya masing-masing. Jadi kenakalannya seperti apa? Apakah itu termasuk ke dalam pelanggaran yang tadi di aturan sekolah sanksinya adalah dikeluarkan. Jadi itu nanti butuh kajian yang lebih dalam lagi, dan itu melibatkan banyak pihak yang terkait, wali kelas, kemudian BK, kemudian manajemen sekolah juga. Jadi tidak sesederhana itu ketika nakal kemudian keluarkan, tapi ada mekanismenya, itu terkait dengan aturan. Begitu. Oke, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan kemungkinan dari orang tua wali. Begini, Siva Purwojati, Ibu mungkin ya, Ibu Siva, mau tanya tentang bagaimana cara memotivasi atau mendorong anak untuk belajar, Ibu. Ini mungkin kepengen tahu tips triknya Bu Guru, bagaimana Bu? Ini pertanyaannya bagaimana mendorong ya Pak ya? Iya. Mendorongnya pakai tangan gitu. Memotivasi maksudnya mungkin ini. Betul sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk motivasi anak, karena tiap anak itu punya kekhususan sendiri-sendiri. Bagaimana dia termotivasi. Terkadang ada yang bisa termotivasi dengan hanya sekedar diajak, dinasehati, udah langsung jalan, ada. Tapi ada juga yang harus dengan reward. Jadi harus dimotivasi dengan kalau misalnya dia meraih sesuatu yang bagus, maka akan diberikan hadiah. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk memotivasi anak belajar juga dikembalikan lagi pada karakteristik anaknya, barangkali seperti itu Ibu ya. Anaknya seperti apa. Tapi bisa dimulai dengan memberikan contoh. Jadi ketika sudah waktunya belajar, ini di rumah ya konteksnya, sudah waktunya belajar. Kalau di Alisa kan sampai sore belajar, berarti bada asar ataupun bada maghrib itu dikondisikan TV mati, tidak ada aktivitas hiburan lain. Kalau misalnya anak disuruh belajar tapi TV-nya nyala, kayaknya anaknya lebih nengok ke TV deh. Ya seperti itu. Jadi cara mendorong pun berbagai macam cara, dan yang paling penting adalah contohan dan pengkondisian seperti itu. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terakhir Ibu, anak Effendi lagi. Iya, tapi ini bagus pertanyaannya dari Sokaraja Wetan. Urgensi itu apa ya Bu? Tadi kan dijelaskan tentang urgensi Pancasila. Nah, kan bagus ini Bu. Berarti kan benar-benar memperhatikan ini tadi. Monggo Ibu. Pak. Dan dari pembelajaran kita hari ini kita bisa memperkaya pengayaan kata ya, kosakata. Oh iya betul. Anak-anak kelas bawah memang kata-kata ini belum terbiasa. Nah, ketika mendampingi anak belajar pun ada beberapa kata anak yang tidak dimengerti, bahkan untuk kata-kata yang mudah dan familiar terkadang anak juga belum mengerti maknanya. Nah, ini adalah tugas kita untuk mencari padanan katanya yang bisa dimengerti oleh anak. Nah, urgensi itu sebenarnya saya pakai kata itu karena biar kotaknya nyampe. Kalau saya pakai padanan kata Indonesia, kotaknya nggak nyampe. Urgensi itu adalah pentingnya, seberapa penting penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi urgent itu diambil dari serapan bahasa Inggris, penting. Jadi seberapa penting sih Pancasila itu? Itu adalah padanan kata dari urgensi. Oke, terima kasih. Itulah tadi rangkaian tanya jawab yang kita sudah lakukan dari awal sampai akhir, kemudian si tanya jawab sudah terlalui. Tiba di sesi akhir, yaitu kesimpulan dari Ibu Guru pemateri pada pagi hari ini. Ibu, monggo disampaikan rangkuman dan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar bisa lebih mengena pembelajaran pada sesi kali ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Yusef. Tadi saya melihat di bagian komentar di live komen masih banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf kalau misalnya kami dibatasi oleh waktu untuk live streaming karena nanti ada sesi berikutnya. Mohon maaf sekali Ayah Bunda, anak-anakku sekalian yang hebat dari seluruh Indonesia yang masih semangat untuk belajar. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya kalau misalnya memang mau ditanyakan bisa nanti menghubungi Bu Guru ya di nomor yang tadi. Tapi kalau misalnya sudah cukup bisa ditanyakan kepada ayah, bunda, kakak, ataupun kalian sudah bisa menemukan sendiri, tidak masalah. Nah, sekarang kita sampai pada
penghujung pembelajaran kita di hari ini. Apa sih yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Orang yang beruntung, orang yang baik, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa mengambil semua yang baik dari apapun yang sedang kita lakukan. Nah, kita satu-satu ya kita sarikan hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa belajar itu bisa di mana saja, di rumah maupun di sekolah. Di rumah pun kalian tetap bisa mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang kita dapat pada materi kali ini adalah kita belajar tentang denah. Bagaimana membuat denah, bagaimana kepentingan dari denah itu, manfaatnya, dan bagaimana kita memaksimalkan manfaat denah itu agar bisa semakin banyak manfaatnya buat orang lain. Ya, jadi kita gunakan ilmu kita, tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Manfaat denah tadi kan salah satunya adalah menuju ke suatu lokasi agar orang lain paham dan tidak menyasar. Nah, kalau kalian sudah punya skill ini, praktekkan. Nanti kalian bisa menjelaskan kepada orang lain yang menanyakan nih, denah menuju ke suatu lokasi. Bisa dipraktekkan ya. Nah, itu untuk kesimpulan tentang denah. Yang kedua, untuk pengamalan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, tadi memang diskusi kita seru sekali. Dan kebanyakan dari kita sebenarnya sudah tahu apa yang harus sebaiknya kita lakukan. Sekarang kita langsung aja ke kesimpulan. Berani tidak melakukan hal yang menurut kita baik tersebut, itu saja. Dan terakhir untuk proyek kita, itu lebih ke SBDP ya, untuk prakarya. Nanti silahkan kalian bisa berkreativitas, motorik halus, kemudian kreativitas kalian bisa kalian tuangkan semuanya di situ. Dan juga kalau misalnya kalian sudah pernah belajar, tematik itu sangat kental dengan STEM ya, dengan sains, teknologi, engineering, dan matematik, nanti bisa digunakan juga untuk membuat denah kalian tersebut. Jadi dengan teknik-teknik tersebut. Ya itu saja tiga kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan kita hari ini. Dari saya, Ibu Lia, mohon maaf apabila dalam menyampaikan, dalam membawakan materi dan lain sebagainya ada yang kurang berkenan. Ini kayak mau menutup pengajian, jadinya ya mohon maaf apabila ada yang keliru. Sampai bertemu lagi kalau misalnya Allah mengizinkan kita diberikan waktu untuk bertemu lagi. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya berkenan berbagi di sini untuk mengisi materi pembelajaran live. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pembelajaran sudah terlalui. Waktu kita sudah 1 jam 2 menit, tidak masalah sebenarnya kalaupun lewat dari 1 jam, ini kita pada sesi akhir. Tapi kalau lihat kita komen-komennya luar biasa. Masih ini banyak, ada yang bagus banget ini Bu. Bu, kalau COVID-19 semakin parah, sekolahnya gimana Bu? Aku kangen sekolah, luar biasa kan? Ya kangen sekolah Pak, bukan Pak gurunya tuh. Kangen sekolah. Iya. Ya ini kita sudah keluar dari sesi pembelajarannya, tapi karena masih ada waktu sedikit bisa kita sambil diskusi, baca-baca komen-komen yang ada di sini. Mohon maaf belum terjawab apabila ada yang terlewat karena saking terlalu banyaknya kita mungkin ada yang terlewat ya Bu ya. Betul. Iya, tapi tadi yang komentar tadi cepat banget sampai nggak sempat baca. Iya, tapi pada intinya luar biasa semangat belajar anak-anak kita khususnya di Banyumas ya Bu ya. Ini Dharma Keradenan ya. Dharma Keradenan ada dari Iya, ini dekat dengan kami ya Cibarang, Dharma Keradenan. Ada yang dari Purbalingga tadi saya lihat. Halo Purbalingga, Banjarmasin. Ini ada lagi. Oke Pak Yusef mantul. Terima kasih. Ini ada komen lucu nih Pak. Guru yang di rumah lebih ngakak Bu. Gimana? Ini ada komentar dari Naswanur, guru yang di rumah lebih ngakak. Maksudnya apa ini? Berarti iya. Ibu bapaknya luar biasa. Salut buat ayah bunda. Syukurlah. Ini Bu, terima kasih Ibu Lia dan Pak Yusef kembali sama-sama. Itu saya tampilkan di layar Bu, komentar-komentarnya bisa ya. Terima kasih Ibu Lia dan Pak Yusef. Begitu. Terus ada dari SD 1 Karangbawang Aji Barang. Selamat belajar. Keisha, halo. Kita sapa-sapa.
biar lebih semangat belajar. Banyumas, Sekali. Asafa, Wangon, SD 1 Oh, ini Bu Wangon. Guru nih. Oh iya ya. Itu gambarnya Bu Guru itu. Oh ini, iya Bu Guru, Iya. SD 1 Wangon. Selamat Iya, Ibu Pak bergabung Ustadz, belajar ya. bersama kami. Ini Bu tetangga saya Bu, Oh, Cibangkong. iya. Oh, iya, iya. Halo Cibangkong. Iya. Begitu Bu, rangkaian kegiatan belajar kita selama 1 jam telah berlalu. Ke depan Ibu ada kesempatan, ada waktu, kami selalu membuka lebar-lebar kesempatan berbaginya. Ini terbuka untuk umum, untuk Ibu Guru, Bapak Guru, ataupun masyarakat yang ingin berbagi di sini. Kita juga perkenankan. Semoga, halo Ibu. Ya, berarti Oh ya, teman-teman terkira terputus ya. Ini berarti Semoga teman-teman guru dari Alirsat juga bisa ya Pak ya? bisa Bu, yang lain silakan. baik. Siap, mengerahkan Oke, Pak. siap Ada 100 kita. guru Pak. Waduh, luar biasa. Satu. Ya, kurang lebih teknisnya demikian. Semoga pada saat siswa stay di rumah kita dapat memberikan materi yang dapat dirasakan, diikuti oleh seluruh siswa di seluruh tanah air, Bu. Itu harapan kita. Iya. Ya, semoga ya alhamdulillah hal kecil yang kita lakukan semoga bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Amin, amin. Ya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Monggo diajak rekan Bapak Ibu guru atau Ustadz di SD Al-Irsyad, kita buka sesinya. Siap. Untuk jadwal sudah kami share di grup relawan Ibu, silakan bisa diisi. Informasinya kita sampai tanggal berapa Bu stay di rumah siswa? Kalau surat dari DIY masih sampai tanggal 13 ya berangkatnya. Tapi ada kemungkinan mundur kalau misalnya melihat situasi. Nah, oke, kalau begitu jadwal sementara baru sampai hari Sabtu minggu ini, Bu. Itu sama masih ada ya. Di sana masih surat dindik yang terakhir itu masih per tanggal itu? Masih ya. Itu di jadwal kita relawan guru sampai hari Sabtu, ada yang masih kosong, monggo jika berkenan mengisi. Teknisnya Ibu juga sudah tahu, silakan bisa disampaikan ke rekan-rekan guru seperti ini teknisnya, insya Allah mudah. Begitu? Ya, baik Pak, siap. Ya, seperti itu. Jika nanti ternyata pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana kita harus stay di rumah sampai mundur lagi, ayo kita semangat bersama-sama memberikan pembelajaran 1 minggu lagi yang akan datang. Begitu, Bu? Siap. Ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang ditambahkan dari Ibu? Cukup? Ya, cukup, Pak. Ya, cukup? Iya, oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih SD Al-Irsyad, Ibu gurunya, Wakil Kepala Sekolah, guru berprestasi Inobel 1 Nasional. Terima kasih telah memberikan meluangkan waktunya untuk berbagi di sini. Dari saya selaku penyelenggara dan teman-teman relawan guru ya dari Banyumas mengucapkan terima kasih. Pasti banyak kekurangan dalam kami menyelenggarakan. Mohon kritik, saran, masukan yang dapat menjadikan kami melakukan perbaikan di hari-hari berikutnya ya Bu. Begitu. Amin. Ya. Siap, support pokoknya. Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir di sesi pertama ini tentu banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Informasi selanjutnya sesi jam 11, sesi 2 itu nanti ada Bapak Guru dari Soma Gede, Bapak Purwaji yang akan menyampaikan materi kelas 3 juga Ibu, bisa kelas 1, 2, 3 juga bisa. Monggo anak-anak siap standby dan membagikan juga. Ya, siap. Terima kasih. Bisa istirahat dulu sekitar ini 1 jam. Nanti jam 11 kita insya Allah buka sesi kedua. Insya Allah Pak Purwaji sudah bersiap di depan layar. Begitu? Baik. Banyak kekurangan itulah adanya. Mohon maaf. Semoga hal kecil yang kami lakukan ini bermanfaat untuk semua anak-anak, orang tua, dan Bapak Ibu guru serta pendidikan di Banyumas dan di Indonesia.
Sekian, kami berdua mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.